Pemirsa, sejumlah elemen masyarakat di Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejati Jatim. Mereka mendesak aparat penegak hukum segera mengadili mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Masa dari Ormas Madura Anak Daerah atau MADAS bersama BEM Nusantara menggelar aksi tepat di depan pintu gerbang Kejati, Jawa Timur. Masa menuntut penegakan hukum terhadap Febri Adriansyah harus dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu. Dalam tuntutannya, masa aksi mendesak penegak hukum melakukan penahanan terhadap Febri Adriansyah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi, menyita aset hasil kejahatan sesuai dengan ketentuan. Kasipenkum Kejati Jatim, Adnan Sulistiono, mengapresiasi aksi elemen masyarakat Jawa Timur. Menurutnya, hal ini menjadi bentuk rasa cinta masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Adnan berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut ke Kejaksaan Agung. Di bidang penegakan hukum, dan keburukannya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman, baik dari MADAS maupun dari mahasiswa. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila tidak bisa kami terima dengan baik karena keterbatasan tempat kami. Dan dengan sabar mensuarakan hal-hal yang baik bagi kami, dan mudah-mudahan ini menjadikan koreksi terbaik bagi kami, bahwa kami tetap insya Allah akan berjalan sesuai dengan relnya, sesuai dengan apa yang digariskan. Pemirsa, perkembangan penanganan kasus dugaan TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah saat ini terus berjalan. Pasca penyerahan perkara dari Kortas Tipikor Polri, Kejaksaan Agung resmi menerbitkan sprindik baru khusus TPPU dan memanggil sejumlah saksi termasuk Febri Adriansyah hingga pihak lainnya. Informasi selengkapnya sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Satrio Adi langsung dari Kejaksaan Agung. Selamat pagi Satrio. Satrio, bagaimana hasil pemeriksaan saksi oleh tim 9 Kejaksaan Agung serta apa rencana pemanggilan ulang terhadap saksi yang mangkir? Ya, Andra, betul sekali. Pada pekan lalu sejak Kortas Tipikor Polri menyalahkan seluruh barang bukti berupa 74 kg emas dan juga valuta asing senilai ratusan miliar rupiah. Jadi Kejaksaan Agung kemudian mengkaji dan mempelajari berkas perkara tersebut dan juga barang bukti. Dan dari hasil kajian penyidik Kejaksaan Agung memutuskan untuk menerbitkan sprindik baru yang khusus menangani tindak pidana pencucian uang. Memang sebelumnya Kejaksaan Agung telah menerbitkan 3 sprindik nomor 44, 45, dan juga 46 yang menangani 3 perkara berbeda yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Diantaranya adalah dugaan pemerasan terhadap saksi dan juga tersangka dalam kasus korupsi PT Asabri, kemudian dugaan korupsi dalam suplai batubara ke perusahaan plat merah, kemudian juga dugaan kasus korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang dalam pelunasan hutang cucu perusahaan PT Krakatau Steel. Dan dari seluruh barang bukti yang telah diterima oleh Kejaksaan Agung dan juga berkas perkaranya, kemudian Kejaksaan Agung memutuskan untuk menerbitkan sprindik baru yang khusus menangani TPPU. Dan atas sprindik baru tersebut kemudian pada hari Rabu kemarin, jadi Kejaksaan Agung tepatnya tim 9 memanggil setidaknya ada 4 saksi yang dipanggil pada hari Rabu kemarin, diantaranya adalah Febri Adriansyah, Don Rito, NH, dan juga TS. Namun dari 4 saksi yang dipanggil ada 2 saksi yang tidak hadir dalam pemanggilan tersebut, diantaranya adalah Febri Adriansyah dengan alasan kesehatan, kemudian juga NH yang tidak hadir tanpa konfirmasi atau tanpa pemberitahuan. Dan karena itu tim penyidik kemudian akan memanggil ulang kedua saksi yang mangkir dalam pemeriksaan kemarin, dan pemanggilan ulang, penjadwalan ulang ini direncanakan akan berlangsung pada hari Jumat besok. Dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi-saksi yang dipanggil pada hari Rabu kemarin ini juga disupervisi oleh tim koordinator dari KPK, kemudian dari Kortas Tipikor Polri, Komisi Kejaksaan hingga LPSK. Dan dalam penanganan perkara yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini, jadi Kejaksaan Agung juga membentuk tim khusus yang kemudian disebut dengan tim 9 yang berisikan penyidik Kejaksaan Agung yang pernah bekerja atau bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan dalam penyidikan ini, Jampitsus baru pun tadi ditunjuk untuk menjaga transparansi dalam menangani kasus yang melibatkan ex-Jampitsus. Kuntadi sendiri sebelumnya
diumumkan menjabat sebagai Jampitsus oleh Mensesnek Prasetyo Hadi pada hari Rabu kemarin. Dan nama Kuntadi sendiri diusulkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang sudah dilakukan pengkajian oleh tim penilai dari Istana. Dan Kuntadi memang merupakan jaksa senior yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Dan nama Kuntadi juga bukan nama yang asing dalam jajaran tindak pidana khusus Kejaksaan Agung karena pada tahun 2022 hingga 2024 lalu Kuntadi pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus. Dan dengan ditunjuknya Kuntadi sebagai Jampitsus yang baru ini diharapkan agar kasus ini berjalan lebih transparan dan juga instansi kejaksaan atau Korps Adiaksa ini lebih dipercaya oleh masyarakat dalam menangani kasus ex Jampitsus Febri Adriansyah. Dan tentunya kita akan nantikan bagaimana pemeriksaan ulang yang dijadwalkan oleh tim 9 dan juga penyidik gabungan dari Kejaksaan Agung pada Jumat esok terhadap Febri Adriansyah dan juga NH yang mangkir pada hari Rabu kemarin. Andro Valen. Baik, Satrio Adi, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.